Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 periode 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Bayu Erlangga SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Medan dengan bidang studi bimbingan dan konseling. Nomor induk mahasiswa 825-370-1645. Hari ini, 8 September 2025, saya akan melaksanakan pengambilan video ujian kinerja bimbingan klasikal di SMP Negeri 19 Kota Bengkulu dengan materi mengatasi stres dalam belajar untuk kelas 7. Ini identitas saya. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya. Oke. Gimana tadi belajarnya? Semuanya aman? Aman ya. Udah pada jajan ke kantin? Sudah. Ya, baik. Berarti kita udah semangat ya buat kegiatan hari ini? Semangat. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk itu saya mohon ketua kelas untuk dapat memimpin doa pada pagi hari ini. Aidil, silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, mulai. Baik. Tadi nggak ada yang doa pulang ya? Nah, ya. Semuanya menggunakan doa Al-Fatihah. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran kita pada hari ini ya. Ayatul Husna. Hadir, Pak. Muhammad Fadlino Triyansyah. Hadir, Pak. Muhammad Aidil Baktia. Puspa Cempaka Sakti. Nabila Zakia. Muhammad Rizky Saputra. Hadir, Pak. Grace Elizabeth. Hadir, Pak. Rohana Septika. Hadir, Pak. Gilang Dwi Rizky. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Inzanul Zulfi. Hadir, Pak. Tira Zahita. Hadir, Pak. Regina Dwi Putri. Hadir, Pak. Ya. Zaskarin Salome. Bulan Juliani. Hadir, Pak. Janitra Daivasari. Alfio Mevino. Hadir, Pak. Saira Emilia. Hadir, Pak. Ervano Charlie. Hadir, Pak. Siti Aisyah. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Sahrul Samsida. Oke, semuanya hadir ya hari ini? Hadir. Alhamdulillah. Berarti tidak ada yang sakit. Tidak ada yang sakit. Baik.
hari ini kita akan belajar mengenai stres dalam belajar. Tapi sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat materi kita sebelumnya apa? Ada? Lupa? Lupa. Oke, jadi materi kita sebelumnya adalah mengenai cara bagaimana kiat-kiat belajar yang baik. Yang baik ya. Oke. Kita langsung masuk ke materi hari ini, yaitu mengatasi stres dalam belajar. Oke. Kapan terakhir kali kamu merasa stres saat belajar? Siapa? Wah, boleh Regina? Waktu pelajaran tadi Pak, soalnya pelajaran MTK, jadi nggak paham. Oh, karena belajar matematika, jadi nggak paham, susah. Oke, ada lagi yang lain? Kano, apa? Karena tadi jam matematika jadi susah. Oh sama, karena jam matematika. Kalau jam matematika sesulit itu ya? Iya. Oke, baik. Terus yang kedua, apa yang menyebabkan kamu merasa stres? Siapa yang bisa jawab? Rohana. Udah menumpuk Pak. Tugas menumpuk. Yang lain? Siti. Terlalu banyak pekerjaan. Ada lagi? Grace? Tugas yang mungkin kurang dipahami. Jadi banyak ya yang menyebabkan kita itu stres ketika dalam belajar. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi pengertian stres belajar dan faktor-faktor penyebabnya dengan benar. Kemudian menjelaskan dampak stres belajar terhadap kesehatan fisik, emosi, dan juga prestasi akademik. Ada lagi, mengungkapkan pengalaman pribadi atau contoh nyata terkait stres dalam belajar secara terbuka. Ya. Yang selanjutnya apa Pak Duli? Mengevaluasi Iya. strategi yang sesuai untuk dirinya dalam mengolah stres belajar agar tercipta keseimbangan antara belajar dan aktivitas lainnya. Oke, untuk mengevaluasi strategi yang sesuai untuk mengelola stres ketika belajar. Terakhir, menunjukkan sikap terbuka, percaya diri, dan tanggung jawab dalam mempraktikkan keterampilan untuk mengatasi stres dalam belajar. Ya. Oke, jadi kegiatan kita hari ini akan cukup panjang. Bapak harap anak-anak sekalian bisa mengikuti semua rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Ya. Dan sebelum kita masuk ke kegiatan berikutnya, kita ice breaking terlebih dahulu untuk mengecek semangat kita pada pagi ini. Boleh? Oke. Boleh semuanya berdiri. Kalau yang sering lihat TikTok pasti udah gak asing sih sama ice breaking kita kali ini. Jadi ice breaking kita pada kali ini yaitu pacu jalan.
Ini Husna dulu. Stres adalah reaksi alami tubuh dan pikiran ketika seseorang menghadapi tuntutan, tekanan, atau situasi yang dirasakan sulit, menantang, dan bahkan mengancam. Adalah salah satu reaksi atau respon ya yang mengakibatkan itu untuk pengancaman dalam diri kita. Ada lagi yang lain? Erpano. Stres muncul ketika ketidakseimbangan antara tuntutan apa yang harus dilakukan yang tadi dengan kemampuan atau sumber daya ini yang dimiliki seseorang untuk menjadinya. Baik, semuanya hampir benar ya. Jadi stres itu adalah merupakan suatu respon fisiologi yang mana perilaku terhadap stresor hal yang dipandang sebagai yang menyebabkan sekaman atau gangguan keseimbangan baik internal ataupun eksternal ya. Terus kemudian dalam pengertian ini kita bisa perjelas bahwa stres itu bersifat subjektif. Kenapa? Karena sesuai persepsi orang yang memandangnya. Dengan perkataan lain, apa yang mencekam bagi seseorang itu belum tentu bagi diri kita. Baik, sebelum masuk ke faktor-faktor penyebab stres, Bapak ada sedikit penayangan video. Silakan disimak videonya dan nanti akan Bapak tanya apa sih isi dari video tersebut. Mengebut belajar untuk ujian, berusaha menyelesaikan banyak hal dalam waktu singkat. Stres adalah perasaan yang kita semua alami ketika merasa tertantang atau kewalahan. Lebih dari sekadar emosi, stres adalah respons fisik bawaan yang menyebar ke seluruh tubuhmu. Dalam jangka pendek, stres bisa membawa manfaat. Namun ketika terjadi terlalu sering atau lama, respons stres primitifmu untuk melawan atau menghindari tidak hanya mengubah otakmu, namun juga merusak banyak organ atau sel lain dalam tubuh. Kelenjar adrenalmu melepaskan hormon stres kortisol, epinefrin, atau juga dikenal sebagai adrenalin dan norepinefrin. Saat hormon tersebut menyebar melalui aliran darah, mereka sampai dengan mudah ke pembuluh darah dan jantung. Adrenalin membuat jantung berdetak lebih cepat dan menaikkan tekanan darah yang lambat laun dapat menyebabkan hipertensi. Kortisol juga dapat membuat endotelium atau lapisan dalam pembuluh darah tidak berfungsi normal. Para ilmuwan kini tahu bahwa ini adalah langkah awal yang memicu proses aterosklerosis atau penumpukan plak kolesterol dalam arteri. Perubahan-perubahan ini meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke. Ketika merasakan stres, otak akan mengaktifkan sistem saraf otonom. Melalui jaringan koneksi saraf ini, otak mengomunikasikan stres ke sistem pencernaan atau sistem saraf saluran pencernaan. Selain menyebabkan perasaan gugup, koneksi otak usus ini dapat mengganggu kontraksi ritmis alami yang menyalurkan makanan melalui usus, kemudian menyebabkan sindrom iritasi usus dan meningkatkan kepekaan usus terhadap asam. Tidak hanya itu, stres kronis memiliki banyak cara untuk merusak kesehatanmu, seperti jerawat, kerontokan rambut, disfungsi seksual, sakit kepala, ketegangan otot, kesulitan konsentrasi, kelelahan, dan mudah marah. Jadi, apa arti semua ini bagimu? Hidupmu akan selalu dipenuhi dengan situasi yang membuat stres. Namun yang penting bagi otak dan seluruh tubuhmu adalah bagaimana kamu menghadapi stresnya. Apabila kamu menganggapnya sebagai tantangan yang dapat dikuasai daripada sebagai ancaman yang sulit dilalui, performamu lebih baik dalam jangka pendek dan tetap sehat dalam jangka panjangnya. Ada yang bisa memberikan kesimpulan atau isi, menceritakan isi yang ada dalam video? Apa yang kalian tangkap? Boleh, silakan. Rohana. Apa yang saya tangkap dari video tersebut adalah bahwa stres adalah teman-teman dan mengakibatkan banyak sekali hal negatif yang akan terjadi pada tubuh kita sendiri. Bukan hanya pada mental, tapi
sekali ya, dan efeknya pun bagi diri kita juga bahaya ya. Tidak hanya membuat diri kita lesu, lemas, tapi juga kita akan kehilangan semangat untuk belajar, bahkan bisa mengarah ke penyakit-penyakit lain. Faktor penyebab stres itu ada 3 ya. Ada dari lingkungan, kemudian fisiologis, dan juga pikiran. Gejalanya apa aja? Yang pertama, kehilangan minat dan kegembiraan pada hampir semua aktivitas, dan hal ini hampir terjadi setiap hari. Kemudian berat badan mengalami penurunan padahal tidak sedang melakukan diet. Jadi bahaya kalau kita stres. Kemudian adalah insomnia atau kurang tidur, dan juga hypersomnia, lebih banyak tidur. Yang selanjutnya merasa dirinya tidak berharga, dan yang terakhir kehilangan kemampuan untuk berpikir dan berkonsentrasi. Nah, ini ada dampaknya. Ada dampak fisik, kemudian emosional, dampak pikiran atau kognitif, kemudian dampak emosional. Cara mengatasinya bagaimana? Atur waktu belajar dengan jadwal. Jangan belajar mendadak. Kalian pasti sering sekali kalau belajar mendadak. Ya enggak? Ya. Kemudian pecah tugas besar jadi kecil supaya tidak merasa berat. Gunakan teknik belajar efektif, mind mapping, teknik asal atau latihan semua. Jadi jangan abrek buku-bukunya kalian pelajari semua. Enggak gitu ya. Dirangkum, dicari poin-poin. Tidur cukup 7-8 jam, olahraga ringan, kemudian atur pola makan sehat, dan perkuat ibadah atau doa bagi yang beragama untuk menenangkan hati. Baik, kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik, ya, yaitu membuat mengenai stres, ya. Jadi akan Bapak bagi per kelompok. Ini sudah duduk per kelompok yang Bapak bagi kemarin? Pintar semua, ya. Jadi ini adalah lembar kerjanya. Silakan, ya. Bagian depan itu adalah buat nama kelompok dan juga kelas. Ini kelas berapa? 7B, ya betul ya. Jadi nama kelompoknya siapa aja sama kelas. Nah, dibaliknya silakan kalian kerjakan. Tugasnya apa? Yaitu memahami stres dan stresor yang bisa dialami oleh remaja. Di sini ada 3 kolom. Silakan kalian sebutkan macam-macam kondisi stres dan kemudian di kolom kedua ada faktor penyebab, kolom ketiga cara mengatasinya. Paham? Oke, silakan bekerja. Bapak mohon tidak ada suara dan silakan bekerja secara kelompok. Waktu pengerjaannya 2 menit aja, ya. Jadi nggak perlu lama-lama. Kita bergerak cepat. Boleh, silakan nanti teman-temannya untuk sumbangsi pikiran. Kira-kira apa aja sih stres yang remaja alami, khususnya di umur kalian? Ayo, kira-kira apa aja stresnya? Terus cara kalian mengatasinya juga bagaimana?
tugas satu hari bisa sangat menentu bebas. Ya, stres yang sering kalian ya kondisinya apakah penyebab bisa dari stres ini, terus kalian mengatasi bagaimana ya. Ya, 1 menit lagi. Secukupnya aja ya, nggak mesti keisi semua tabelnya, nggak apa-apa. Secukupnya aja, kalian misalnya dapat berapa. Nanti perwakilan kelompok boleh maju ke depan untuk kita bahas secara diskusi. Apa yang menyebabkan kita stres? Dan misal kondisinya apa? Terus yang faktor yang menyebabkan kondisi stres itu apa? Lingkungan, ya, apakah fisik? Mungkin ada tuh 3. Ada lingkungan, ada fisik, sama ada pikiran. Ya. Sudah? Ya, 30 detik lagi. Tio yang tidur-tiduran. Ini bentar lagi. Lagi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok umur Buncu dan Umur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya. Satu, macam-macam kondisi stres, terlalu banyak tugas. Karena faktor penyebab stresnya adalah karena tidak dikerjakan. Cara mengatasinya ikut jadwal pelajaran. Dua, ketidakpastian masa depan karena lingkungan atau orang-orang yang merendahkan atau memungkinkan. Cara mengatasinya selalu percaya diri, selalu percaya dengan diri sendiri. Sekian, terima kasih dari presentasi dari Umur Lucu dan Umur. Sekian, terima kasih. Baik, tepuk tangan buat kelompok Lucu dan Umur. Sama kayak orang yang maju ya. Lucu dan Umur. Oke, baik. Sampai di sini berarti anak-anak sekalian sudah memahami ya bagaimana cara kalian mengatasi yang namanya stres yang ada dalam diri kalian. Ya, ketika kalian stres dalam belajar, kalian sudah bisa menganalisis ya kondisi stres kalian seperti apa, faktornya apa, dan bagaimana cara kalian untuk menyelesaikannya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Berarti kedepannya sudah bisa mengontrol stres belajar ya. Jadi kedepannya Bapak tidak akan bingung lagi ketika guru-guru lainnya masuk ke kelas kalian memberikan pembelajaran. Kalian sudah bisa mengolah dan menganalisis agar tidak terjadinya stres belajar. Kalian sudah bisa memilah-milah ya. Baik, Bapak mau kalian tuliskan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi sambil Bapak jelaskan sedikit ya, bahwasanya ternyata stres dalam belajar itu sangat-sangat mempengaruhi ya. Jadi kita harus bisa menganalisis dari sekarang ketika kita stres dalam belajar, kita harus tahu faktornya apa dan cara penyelesaiannya juga seperti apa ya. Kalau Bapak sih percaya dengan anak-anak Bapak yang ada di sini, artinya sudah paham dan sudah bisa menganalisis bagaimana stres dalam belajar yang kalian hadapi masing-masing ya. Tadi banyak banget gejalanya yang bisa dialami, kayak minat, kegembiraan, ya, fokus belajar berkurang, ya, itu salah satu efek ketika kita mengalami stres belajar. Ya, iya Maron? Ya. Sering banget stres. Sering. Oke, sudah? Baik, ada yang bisa perwakilan untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Ya Pak? Yang bisa bantu Bapak menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Ya. Ayo, kok pada malu-malu? Anak-anak Bapak kan pada anak-anak pintar semua nih. Ya. Siapa? Regina? Bisa?
sandung Bapak melihat kepintaran anak Bapak ini ya. Boleh. Sedikit maju ke sini. Iya. Baiklah, kesimpulan materi kita hari ini yaitu dampak dari stres, gejala-gejala stres, bagaimana cara kita mengatasi stres, dan faktor-faktor penyebab stres itu sendiri. Boleh tepuk tangan buat Regina. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Fadli? Aidil? Oke. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini tentang bagaimana kita mengatasi stres, gejala-gejalanya, saya bilang sharing bagaimana pengalaman dan pengalaman. Jadi kedepannya bisa tahu ya, ketika kita mengalami kondisi stres seperti ini, faktornya apa dan bagaimana kita mengatasi stresnya. Oke, jadi sudah tahu ya, ternyata dampak stres belajar itu banyak, ya. Tidak hanya malas belajar, tapi banyak ke penyakit-penyakit lainnya. Bisa kurang tidur, kebanyakan tidur, dan lain-lain. Oke, terima kasih Aidil. Tepuk tangan buat Aidil. Ya, jadi benar semuanya ya kesimpulannya. Ternyata stres itu merupakan salah satu respon fisiologis atau perilaku yang bisa mencekam pada diri kita. Dan ternyata juga bahwa kita ketahui dengan stres belajar bisa mengakibatkan penyakit-penyakit yang luar biasa, bisa jantung, otak, dan lain sebagainya. Jadi kedepannya ketika kita mengalami stres belajar, kita sudah bisa mengelola stres tersebut. Paham? Sudah refleksinya? Panjang banget. Dari kelompok lucu dan imut, kata Ervano, saya merasa sangat senang mengikuti pelajaran hari ini. Ada banget emot senyum dan love-love-nya. Kata Amel, saya suka dengan materi kali ini, tapi emotnya melek. Terus Siti, saya sangat suka karena bisa lebih tahu apa itu stres dan penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya. Sahrul, menurut saya pelajaran ini adalah pelajaran yang menyenangkan dengan materi yang menarik tentang stres. Kemudian ini dari kelompok. Oh, ini kelompok bunga mawar. Katanya sangat menyenangkan karena kita dapat memahami faktor dan penyebab stres dan cara mengatasi. Wah, ini kelompok bintang, para bintang. Perasaan kami adalah senang karena kami mengetahui bagaimana kami dapat mengatasi stres dengan baik dan tepat. Selain itu, kami juga tahu bagaimana kami mengetahui gejala stres yang tidak baik oleh kami. Oke, yang terakhir, Aidil bilang, saya setelah mengikuti kegiatan ini, saya menjadi lebih mengerti bagaimana cara mengatasi stres. Karena saya dapat mengetahui gejala stres dan cara mengatasinya, sehingga saya dapat mengatasi stres. Oke, baik. Itu saja kegiatan hari ini. Terima kasih banyak anak-anak Bapak yang sangat-sangat luar biasa. Ya, kedepannya kita akan membahas materi berikutnya, yaitu mengenai emosi. Dan untuk hari ini cukup sampai di sini dulu materi kita hari ini. Sebelum tutup, Bapak harap tadi kita buka dengan doa. Terakhir kita tutup lagi dengan doa. Bapak boleh dibuka. Sebelum kita mengakhiri ini, Bismillahirrahmanirrahim.
sampai bolos pertemuan kita minggu depan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.